Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kali ini akan kita bahas, akan kita sampaikan tentang realisasi sabar. Mungkin secara teori, secara konsep semua orang nggak ada yang tidak mendengar kata sabar dan tidak mendengar penyampaian saudara-saudara kita untuk bersabar. Namun pertanyaan yang muncul, realisasinya seperti apa? Kita lihat secara definisi, Ibnu Ajibah memberikan satu definisi bahwa sabar itu habsul qalbi ala hukmir rabb, menahan hati atas ketentuan Allah. Jadi orang yang sabar ini kalau lihat definisi ini luar biasa, tuntutannya itu luar biasa. Harus tahu, harus paham, harus kenal apa yang menjadi ketentuan Allah di dalam dirinya. Jadi makanya orang yang sabar itu sebenarnya orang yang benar-benar mengenali Allah. Makanya beda nanti bersikap sabar orang yang arif, orang yang ngerti dengan sabarnya orang umum. Namun seperti apa sebenarnya realisasi sabar itu? Pertama, habsul qalbi. Sebenarnya sabar ini menunjukkan bahwa itu adalah kualitas ada dalam hati. Kualitasnya hati. Hati yang penuh iman, hati yang mengenali akan ketentuan-ketentuan Allah, kemudian hatinya kuat dan sadar menerimanya. Kemudian bagaimana untuk kekuatan hati ini bisa menyebar kepada seluruh dirinya. Ada nafsunya, ada tubuh fisiknya. Bagaimana cara menyampaikan, menghantarkan kekuatan itu pada seluruh anggota tubuh. Nah tentunya ketika kekuatan hati sudah mengenali akan ketentuan-ketentuan Allah. Nah ini dengan keimanan. Bagaimana menyederhanakannya? Harus menggunakan akalnya. Dari hati turunkan kepada akal. Makanya ketika mau berbuat sabar, orang berlaku sabar itu tidak meninggalkan perannya akal. Bagaimana akal bisa berperan? Akalnya harus kuat dong. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Contoh misalkan di satu kasus, apa yang harus kita sabari? Misal, kita mendapatkan satu musibah. Bagaimana kita sabar terhadap musibah yang kita terima. Pertama, dengan keimanan, musibah yang terjadi pada diri setiap manusia adalah itu tidak lepas daripada ketentuan Allah. Satu, hati itu. Kalau hati yakin ini ketentuan Allah, takdir Allah. Kemudian, sebagai orang beriman menerima, rela. Nah, tentunya masih ada yang berontak. Ya kan? Apa? Pikirannya, nafsunya, nggak terima. Nah bagaimana ini hati itu bisa akan mengendalikan akalnya, pikirannya? Tentunya coba sirami, ilhami itu akal dengan keimanan, cahayai dan keimanan. Sehingga nanti berpikirnya sehat. Muncul prasangka baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Akan mempertimbangkan. Kenapa saya terjadi seperti ini? Ya. Berpikir, pasti akan menemukan di situ. Oh, karena saya misalkan sembrono, saya tidak hati-hati. Akan kembali pada diri sendiri. Tidak langsung menyalahkan orang lain. Artinya ketika demikian, akal itu berperan. Itu sabar. Terus gimana? Ya ditahanlah. Gimana caranya? Gimana caranya supaya menghilangkan rasa sakit? Apa yang sakit? Butuh obat, gitu kan? Dekatin bagaimana untuk mendapatkan obat. Ini ketika akal mampu berperan demikian dengan berpikir secara dingin, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, maka hasilnya akan bagus, akan baik. Nah, ini salah satu cara sederhana bagaimana merealisasikan kesabaran. Jadi harus memerankan akal kita. Ya, makanya satu tadi, keimanan itu jadi basis. Kemudian, mampukah keimanan ada dalam hari kita akan mencerahkan akal kita untuk berpikir. Sehingga mencari jalan yang terbaik. Itu kerjanya, tugasnya akal kita. Nah ketika akalnya kuat, nafsu akan terkendalikan. Tapi kalau misal tadi,
akalnya lemah, terprovokasi dengan prasangka-prasangka buruk, menerima informasi-informasi dari orang lain, prasangka buruk, disantetlah, disihirlah dan sebagainya, apa yang terjadi? Enggak akan malah baik, justru semakin buruk. Nah, ini perannya akal untuk menjadi pengharmonis antara tubuh fisik kemudian dengan nafsunya. Makanya ya ayyuhalladzina amanusbiru, isbiru itu bersabar ya ketika menghadapi musibah. Wasobiru ya. Sabar juga dalam ketaatan juga harus sabar. Warobitu berobitoh terus menjaga ikatan. Terus hubungan hatinya dengan akalnya terus jaga, jangan sampai terlepas. Jangan sampai diserobot oleh gayanya hawa nafsu. Nah, ini yang menjadi orang kadang gak sehat berpikirnya karena ketika menyelesaikan tidak menggunakan akal atau nalar sehatnya. Ya, bukan diam ya. Orang berpikir itu bukan diam. Ya, jadi sabar itu bukan diam. Makanya kenapa harus gerak akal. Jadi orang sabar ada amal. Ada perbuatan. Apa itu perbuatan? Apa itu amal? Para sufi memberikan pengertian bahwa amal itu harokatul jismi wal qalb. Amal itu adalah gerak jasmani dan hati. Antara jasmani, tubuh fisik dengan hati ada perantaranya. Apa? Akal. Jadi kalau hatinya gerak, fisiknya gerak, nah ini akan mendorong akal yang akan mengharmoniskan. Nah, itulah insya Allah ini cara merealisasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Sudahkah kita merealisasikan seperti itu? Kalau kita mampu seperti insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan iman yang kuat akan memancarkan keimanan tersebut ke dalam pikiran dan akalnya, dan akal akan menginstruksikan gerak kepada seluruh anggota tubuhnya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Takwa. Jadi makanya sabarnya itu sudah sempurna, insya Allah ketakwaan terpelihara. Jadilah la'allakum tuflihun. Kalian jadi orang-orang yang merasakan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya banyak kesabaran tadi dijelmakan dengan puasa. Ada apa hubungannya puasa dengan pengendalian hawa nafsu gitu kan. Al-habsu dulu tuh. Makanya kembali ke pengertian tadi, habsul qalbi ala hukmi rabb. Jadi karena hati mengenali ketentuan-ketentuan dari Allah, itulah yang awal kita akan bisa berbuat sabar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.